Shalom warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan, hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubahkan hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kini telah hadir di Bible YouVersion, rencana bacaan tahunan 365 hari bersama Yesus. Melalui bacaan ini, kita akan mengerti pesan-pesan kasih karunia Allah yang memberdayakan hidup sesuai dengan kehendaknya. Bacaan ini juga membantu kita untuk memahami pentingnya kasih karunia dan bagaimana dapat memperlengkapi warga kerajaan sorga menjadi lebih baik. Ikuti rencana bacaan ini melalui link berikut ini.
Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak saudara hadir dengan ucapan syukur pagi hari ini? Lambaikan tangan saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebelum mulai ibadah saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan hari ini yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-108 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu hati kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bapa, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau katakan bahwa cukuplah kasih karunia-Mu atas kami Tuhan. Dan hari ini kami rindu membawa syukur kami, pujian dan penyembahan kami. Dan memuliakan nama-Mu lewat setiap pujian kami Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu hari ini. Di dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Bawa syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah
kasih langit dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal. Mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal. Kami tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Siapa membawa hati untuk menyembah-Mu? Mengatasi langit. Jesus. Dan langit-Mu. Mengatasi langit. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu dan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu di tengah kami, oh Yesus. Kau yang kami tinggikan. Kami membawa syukur kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku.
tak terselami. Sungguh indah, sungguh besar, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau. Mari naikkan syukur saudara di hadapan Tuhan hari ini. Sekali lagi dengan ucapan syukur katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saudara yang bersyukur, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama-lamanya hanya nama Yesus yang layak kami tinggikan. Hanya nama Yesus yang layak kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus.
sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua bersorak katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Haleluya. Amin. Semua boleh angkat tangannya saudara. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sorakan haleluya. Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk bergoyang hari ini buat Tuhan kita. Yang mau katakan amin? Seperti Daud yang menari itu, kami mau menari di hadapan-Mu. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajak perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Sama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Boleh
kita katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, amin. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, hey! Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Serukan, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu, kalau bukan Karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. karena Tuhan yang Membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. sebab Izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada
Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sesungguhnya tak semua kebaikan. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Semua kebaikan-Mu. Shalom warga kerajaan, sambil menantikan dan akan merayakan hari raya Minggu, the Feast of Weeks ataupun Shavuot, yaitu yang kita sebut Pentakosta. Ya, Pentakosta pertama yang dialami oleh bangsa Israel adalah turunnya firman Tuhan. Tetapi kemudian apa yang dialami murid-murid adalah turunnya Roh Kudus atas gereja Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid itu semua mendapatkan pelajaran istimewa dari Yesus selama 40 hari. Sejak Yesus bangkit, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tapi rupanya mereka tidak mengerti sepenuhnya juga, gagal paham. Ayat 6 berkata, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebab mereka kira bahwa kerajaan Allah hanya untuk Israel. No, tetapi saudaraku untuk setiap orang yang percaya. Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu tentang Kronos dan Kairos yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima dinamis, kamu terima kuasa ketika atau kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bukan cuma speak in another tongue, bukan cuma glossolalia, tetapi dinamis. Untuk apa saudaraku? Sekali lagi purpose-nya, purpose of the power ya. Dan kamu akan jadi saksiku. Saksi di sini eyewitness, tetapi juga berkata tentang martus, ya, martus yang di bahasa Latin jadi martir. Nah, lebih ngerti kan? Ya, untuk menjadi martir itu saudaraku siap mati buat iman kita, dan kita lihat bagaimana akan jadi saksi Tuhan, eyewitness, apa yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami, yang kami dengar dengan telinga kami sendiri, itu yang kami beritakan. Dari Yerusalem, seluruh Yudea itu regional, Samaria, lintas daerah sampai ujung bumi. Itu yang saya alami saudara. Ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus,
bulan Januari tahun 80. Maka saudaraku, pertama-tama sifat dan karakter saya makin diubah oleh Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, maka saudara kuasa itu mengikuti. Mau exciting dalam pelayanan, waduh. Ya, Yesus berkata, kalau aku mengusir roh jahat, demons, dengan jari Allah, dengan kuasa Tuhan, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Bagaimana melebarkan kerajaan Allah? Tidak dipisahkan daripada power evangelism. Tetapi nomor satu itu seperti saya sampaikan minggu lalu, power untuk berkuasa atas daging, atas dunia, atas roh-roh jahat ya. Dan kita melihat di sini tujuannya, saudaraku, kita akan mengalami ancaman, kita akan mengalami oposisi. Arahkan matamu kepada Yesus. Ya, seperti seorang pelari itu ya, yang harus kita lihat itu pertama-tama kita tahu ada yang saksi-saksi yang mendukung kita. Para martir yang terlebih dahulu, orang-orang percaya yang sudah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, arahkan pada garis finish. Percaya bersama Yesus, dengan kuasa Tuhan you will finish well and even finish great. Dan arahkan matamu juga kepada reward yang Tuhan akan sediakan. Karena itu saudaraku, kuasa Roh Kudus tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk pamer. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa mujizat, tidak ada orang percaya kerajaan sorga. Orang tidak tergerak karena a good preaching, tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat, dan itu kita. Dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dilindungi, jangan sengaja ya. Shalom warga kerajaan, di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umat-Nya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anak-Nya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu,
buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hormat hanya untuk Engkau saja Tuhan, yang sudah berjanji dan membuktikan kepada kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berikan kepada kami penolong yang setia, yaitu Roh Kudus yang memimpin, yang mengajar, yang mengingatkan, yang mengampuni, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini ditopang, ditolong oleh Engkau. Oleh sebab itu terima kasih Roh Kudus untuk seluruh penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa berdiri hari ini dan kami boleh ada di tempat ini. Tuhan tahu kerinduan hati kami. Kami ingin sungguh untuk mendengar. Kami melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak-Mu. Buka mata kami dan kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Bicaralah kepada kami, supaya kami bisa berjalan pada jalan-Mu, supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu, dan kami ingin senantiasa mempermuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Bicaralah pada kami, sehingga yang bicara maupun yang mendengarkannya sama-sama kami dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita sama-sama mau belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi karena keinginan daging, karena nafsu, dia begitu merosot sampai habis-habisan kehidupannya. Tetapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Rancangannya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, ada kuasa yang luar biasa, bisa menopang dan membangkitkan kita. Kita mau belajar sama-sama saat ini dari kehidupan Simson. Ya, rancangan kuasa Tuhan untuk kehidupan keluarga. Kita mau baca sama-sama. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahena dan yang terletak di antara Sora dan Esitoal. Demikian saudara firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama. Sebetulnya pada awalnya Simson ini lahir dari satu keluarga saudaraku sekalian. Dalam pasal 13 awal itu dia dikatakan mandul. Istri Manoah itu dikatakan mandul. Tapi satu hari Tuhan datang bicara kepada dia, dia akan punya anak. Dan anak itu menjadi nasir Allah. Kita lihat sama-sama itu saudara. Ya. Dia disebut nasir Allah, yaitu dipisahkan, dikhususkan. Itu sudah dipilih dari sejak dalam kandungan Simson ini. Jadi 2 kali dikatakan engkau harus memelihara hidupmu, jaga dirimu, karena ada benih ilahi. Dan tujuan kelahiran dari Simson itu saudaraku adalah untuk keselamatan Israel. Simson sudah dipersiapkan dari dalam kandungan. Dan anak ini disebut nasir Allah. 2 kali disebut peliharalah hidupmu. Karena dia dikhususkan untuk keselamatan Israel. Saudaraku sekalian.
ada anak yang tidak diinginkan. Tapi kalau Simson ini anak yang diharapkan, ditunggu. Tapi tidak ada seorang anak pun yang ingin lahir di dunia ini. Kalaupun dia ditolak, kalaupun dia tidak diterima, tapi toh dia lahir. Itu artinya karena Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Saya banyak ketemu dengan anak-anak, saudara, pemuda atau remaja, orang tua yang ditolak dan tidak diterima. Tapi mereka masih bisa hidup sampai hari ini. Dan kita lihat saudaraku sekalian, Tuhan berkata kepada istri Manoah, kemudian juga kepada suaminya, pelihara hidupmu baik-baik. Karena anak ini punya tujuan, yaitu untuk keselamatan Israel. Dan itu berlaku untuk semua kita. Anak-anak muda, pelihara hidupmu baik-baik. Jaga pergaulan dengan sungguh-sungguh. Karena dari dalam kehidupanmu akan datang benih-benih ilahi. Sebab itu jangan hidup ngawur, sembrono. Lalu merasa mumpung masih muda, mumpung ada kesempatan, lalu diumbar sedemikian rupa. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kehidupan daripada Simson itu. Dia diurapi dengan kekuatan yang luar biasa dan punya rencana Allah yang hebat buat kehidupannya. Tetapi moralnya sangat lemah. Karena keinginan dosa begitu menguasai dia. Dikatakan saudaraku sekalian, dia suka melakukan keinginannya sendiri. Dia kawin dengan orang Filistin, yaitu dalam Hakim-Hakim 14. Saudara akan bisa lihat di situ. Sebetulnya orang Israel tidak boleh kawin dengan orang yang bukan Israel. Tetapi Simson berkata, ambil dia sebagai istriku. Bukan saja itu saudara, yang berikutnya dikatakan dia kemudian menghampiri wanita sundal. Saudara coba perhatikan, dia hidup dari keluarga yang baik-baik. Dia sudah dipersiapkan sejak dari dalam kandungan, tapi dia tidak bisa menguasai nafsunya. Dia kemudian berhubungan dengan wanita sundal dikatakan. Dan tidak berhenti di situ saja saudaraku sekalian. Dalam Hakim 16, 4-5 dia kemudian jatuh cinta lagi dengan Delila, itu wanita dari Sorek. Dan dari sinilah jerat menghancurkan Simson. Saudaraku sekalian, hidup masih muda dengan kesuksesan yang kau alami dalam hidup, bukan untuk kesenangan diri, bukan untuk ikut nafsu, lalu kemudian hidup sia-sia. Tetapi sekalipun Simson begitu banyak kekurangan dan cacat dalam kehidupannya saudaraku sekalian, tetapi Allah masih tetap memakai hidupnya. Bagian berikutnya kita lihat saudara, Allah masih tetap memakai manusia untuk melakukan kehendaknya. Bukan karena Tuhan setuju pada dosa, bukan karena Tuhan pikir dosa itu tidak apa-apa, tetapi sesuai rencananya, sesuai janjinya, ada kuasa yang sudah Tuhan persiapkan untuk Simson ini menyelamatkan Israel. Sehingga saudaraku sekalian, satu hari Simson begitu marah karena istrinya sudah diberikan pada orang lain. Dia angkat pintu gerbang yang sangat besar lalu dia taruh di atas gunung. Bukan saja itu saudaraku sekalian, dia kemudian menangkap 300 anjing hutan, diikat ekornya lalu dikasih obor menyala. Dia lepas saudara sampai lumbung-lumbung orang Filistin itu kemudian terbakar habis, termasuk pohon-pohon buah-buahan mereka. Dan orang Filistin kemudian saudaraku sekalian,
Di situ dikatakan orang Filistin itu kemudian mempergunakan Delila. Nah, karena begitu hebatnya serangan, Simson itu melawan orang Filistin seorang diri, saudara. Satu waktu mereka itu ingin sekali menangkap Simson, dan mereka menyerang orang Israel dengan tujuan mereka supaya Simson diserahkan. Mereka minta Simson diserahkan. Kalau Simson diserahkan, kami tidak akan menyerang. Nah, karena sudah 20 tahun orang Israel ini ditekan, ditindas oleh orang Filistin, mereka begitu takut. Lalu mereka serahkan Simson kepada orang Filistin. Dan Simson berkata, tidak apa serahkan saya, asal jangan kamu lakukan sesuatu pada saya. Dan mereka serahkan Simson. Dan saat itu saudara, kuasa Tuhan menguasai dia dengan rahang keledai. Dia bisa bunuh 1.000 orang. Orang Filistin. Di dalam keadaan Simson yang sebetulnya sudah jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan masih tetap memakai dia untuk bisa mengalahkan orang Filistin. Sedemikian rupa saudaraku sekalian. Lanjut kita lihat. Tetapi dosa bawa akibat tidak taat, dan pada akhirnya Simson terpuruk saudaraku sekalian. Lewat Delila, Delila diperalat untuk kemudian merayu Simson supaya tahu dari mana kekuatannya. Kalau pada pasal 16 itu saudaraku sekalian, sedemikian rupanya Delila merayu Simson sampai rasanya dikatakan Simson begitu luar biasa, hampir mati karena rayuan daripada perempuan ini. Dan sudah bukan menjadi rahasia umum, saudara, rahasia, tapi sudah umum. Wanita-wanita dipakai untuk menjebak, membuat saudara kehilangan akal sehat, membuat saudara kehilangan iman, membuat saudara kemudian melupakan tujuan ilahi dalam hidupmu, melupakan bahwa engkau dari keluarga Kristen, melupakan bahwa engkau sebetulnya anak dari orang tua yang hidup sungguh-sungguh. Sehingga pada akhirnya saudaraku sekalian, Simson memberitahu kekuatannya kepada Delila, rambutnya dicukur gundul. Karena itu sudah syarat, dia tidak boleh kena pisau cukur. Akhirnya dia ditangkap, masuk penjara, dan pasal 16:21 itu dikatakan Simson kemudian matanya dicungkil. Saudara lihat, dia dibelenggu dan pekerjaannya di penjara menggiling gandum. Dari orang begitu kuat, begitu hebat dan sangat menakutkan. Dan begitu terpuruk, hancur berantakan saudaraku sekalian kehidupannya. Mengenaskan, tragis. Dan satu waktu saudara, mereka kemudian mengadakan pesta besar-besaran. Pada waktu itu dengan satu tujuan saudaraku, mereka mau mempermalukan Simson. Di tengah pesta yang besar itu, mereka memang mengeluarkan Simson sehingga suruh Simson melawak, mengejek, menghina dia di tengah-tengah pesta itu. Sangat menyedihkan akhir daripada kehidupan Simson. Saudaraku sekalian, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan anggap enteng perbuatan dosa, pergaulan yang kelihatannya pelan. Tetapi pada akhirnya kita jauh dari Tuhan. Tinggal nama saja orang Kristen. Banyak orang
yang dari luar pulau, saudaraku sekalian. Keluarga Kristen hidup sungguh-sungguh pernah masih tetap didoakan oleh orang tua sampai hari ini. Tapi kehidupan sudah kacau balau, hidup dalam judi, hidup dalam mabok-mabok, hidup dalam persinahan, hidup di dalam keadaan yang rusak. Sehingga saudaraku sekalian, ada yang mati, tabrakan, mati sia-sia. Saudaraku sekalian, Simson pun mengalami yang sama. Keadaan yang begitu hebat, dia bisa bunuh orang. 1000 orang dibunuh oleh Simson hanya dengan rahang keledai. Tapi saat ini dia berada pada satu tempat. Sudah buta, dikeluarkan dari penjara, disuruh untuk melawak. Saudaraku sekalian, cuma kita belajar lihat sama-sama. Di situ dikatakan ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh ia berdiri di antara tiang. Berkatalah Simson pada anak yang menuntun dia, lepaskan aku, biarkan aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson. Sedemikian hancurnya Simson, saudaraku sekalian, rasanya habis semua urapan, kuasa, kekuatan yang ada dalam dirinya. Bahkan dipermalukan habis-habisan pada waktu itu. Banyak orang, saudara, sedang berada pada keadaan seperti ini. Jangan lari, saudara. Jangan malu. Jangan mau tinggal tetap di dalam dosa. Lepaskan diri. Kembali kepada keluarga. Kembali kepada Tuhan. Kembali pada panggilan awal yang pernah engkau janji kepada Tuhan. Jangan biarkan dosa menguasai engkau karena kau malu. Karena kau minder, karena kau pikir sudah tidak ada lagi harapan. Hidupku sudah rusak, buat apa lagi aku datang pada Tuhan. Kalau pagi hari ini saudara, siang hari ini saudara ada di tempat ini. Karena ada tujuan, ada kuasa Tuhan yang menanti saudara supaya engkau kembali kepada Dia. Dikatakan saudaraku sekalian, mari kita baca sama-sama ayat 28, 1, 2, 3. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan ku balas kedua mataku kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu. Lalu bertopeng kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan satu dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama orang Filistin. Lalu membungkukkan diri, membungkukkan ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuh pada waktu matinya itu lebih banyak daripada membunuh pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah saudara-saudaranya, seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, menguburkan di antara Sora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Jadi kita belajar melihat saudara, betapa hancurnya kehidupan Simson.
Tapi Tuhan masih tetap berbelas kasihan kepada orang yang mau bertobat. Dia berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, berikan aku sekali lagi kekuatan." Artinya saudara, di tengah-tengah semua kekelaman yang dialami oleh Simson waktu itu, dia ingat Tuhan. Tuhan, beri saya kesempatan. Saya mau bertobat. Saya sudah banyak bikin susah, mengecewakan Tuhan. Saya sudah mempermalukan Engkau dengan hidup saya. Saya rasa saya sama sekali tidak berguna lagi. Saya sudah ditinggal, buta, dirantai, di penjara. Berikan pada saya kekuatan sekali lagi. Itu satu ungkapan dari hati yang terdalam dalam kehidupan Simson, saudaraku sekalian. Apapun yang kau alami hari ini, jangan biarkan dosa terus mengikat. Jangan biarkan keadaan kekelaman yang gelap itu terus menghantui engkau. Bangkit seperti Simson. Berikan kepadaku Tuhan kekuatan sekali lagi. Ampuni semua dosa dan kesalahanku. Dengar doaku Tuhan. Aku mau kembali kepadamu. Saudaraku sekalian, ikatan yang begitu kuat. Keadaan yang begitu rusak dalam kehidupan Simson. Tapi Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia. Tuhan tidak permalukan. Dia tidak ungkit-ungkit kesalahan orang. Tapi dia menerima dengan segala kekurangan. Tuhan tidak pernah katakan, sudah tahu dari dulu kamu sudah dipilih dari dalam rahim. Kenapa kamu hambur-hamburkan diri dalam dosa? Tuhan tidak pernah ingat dosa. Semua orang yang berdosa diungkapkan dengan jelas dalam firman Tuhan. Bukan untuk mempermalukan. Bukan untuk kita merasa lebih baik dari mereka. Dibuka semua supaya kita belajar dari kehidupan mereka. Mereka dipilih, mereka tinggalkan Tuhan dan mereka kembali. Tuhan kemudian mengasihani hidup mereka. Sehingga kita lihat saudaraku sekalian, kehidupan Simson. Berikan kepadaku sekali lagi Tuhan. Lalu dia menarik tiang itu saudara. Kekuatan yang pernah ada dalam hidupnya dikembalikan. Kasih yang Tuhan sudah pernah berikan kepadanya. Panggilan yang sudah pernah ada dalam hidupnya. Itu satu kekuatan kuasa Allah yang luar biasa saudara. Kembali lagi dalam dirinya. Dia tarik tiang itu roboh. 3.000 orang mati di dalamnya. Termasuk juga Simson di dalamnya. Saudaraku sekalian. Kesetiaan Tuhan dalam hidupnya kita tidak pernah berubah. Dulu sekarang selama-lamanya. Kapan saja kita datang. Dalam keadaan apapun rusak berat. Seperti Simson sudah buta. Tuhan tetap menerima. Makanya saudara kita lihat sama-sama selanjutnya. Kesaksian iman Simson. Dan di dalam Ibrani pasal 11 itu saudara. Ibrani pasal 11 ayat 32. Dan apakah yang harus aku sebut sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi. Saudaraku sekalian, di dalam pasal 11 Ibrani itu ditulis kesaksian iman. Itu ada Abraham, ada Yusuf, ada Musa, itu semua ada pahlawan-pahlawan iman di dalamnya. Termasuk di dalamnya saudaraku sekalian ada nama daripada Simson. Kalau kita lihat
Kehidupan Simson yang mulai dengan perjanjian sejak dari dalam rahim, kemudian saudaraku sekalian dipakai Tuhan luar biasa. Dia kemudian mengikuti nafsu dari dosa dan rasanya begitu rusak dalam dirinya. Tetapi pada akhirnya kita tahu dia disebut namanya disejajarkan menjadi kesaksian iman. Kenapa saudaraku sekalian? Saat krisis dalam kehidupan Simson, dia bangkit dalam iman. Kembali dia datang kepada Tuhan. Dia minta ampun, minta tolong, minta kemurahan, minta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan beri dia kesempatan. Oleh sebab itu disebut kesaksian iman. Simson menjadi orang yang salah satu punya kesaksian iman saat terakhir dalam kehidupannya. Banyak dia sudah kerjakan, dia sudah lakukan. Tapi pada saat terakhir dia kembali kepada Tuhan. Dan disebut kesaksian iman daripada Simson. Disebut saudaraku, apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila menceritakan. Jadi cerita Gideon, cerita Barak. Gideon orang yang pemalu dan penakut. Barak yang tidak berani maju berperang seolah-olah. Dia berkata, kalau engkau tidak pergi pada waktu itu Deborah, aku tidak mau maju perang. Seolah-olah Barak ini penakut saudaraku sekalian. Tapi Barak tahu untuk maju perang dia perlu orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kehadiran daripada Deborah di tengah perang, dia disebut ibu Israel. Dia itu sangat punya pengaruh karena mereka begitu hormat, begitu tahu dia nabiya, dia hakim, memerintah di antara Israel. Jadi Barak berkata, kalau engkau mau pergi, kalau engkau tidak pergi, saya tidak pergi. Sehingga saudaraku sekalian, Deborah berkata, saya akan pergi dengan engkau. Bukan untuk mengejek, bukan untuk mengolok. Tapi mereka berdua menjadi pasangan yang luar biasa saudara. Kehadiran Deborah di medan perang beri semangat bahwa dampak untuk tentara. Dan Barak kemudian jadi panglima perang. Dan mereka berkemenangan secara luar biasa saudaraku sekalian. Dan di dalam itu kita lihat ada disebut juga Yefta. Yefta anak dari pelacur yang kemudian tinggal dibawa masuk dalam satu keluarga daripada papanya supaya keluarga ini jadi keluarga baik, termasuk Yefta maksudnya. Tapi pada akhirnya mereka menolak Yefta, mereka mengusir Yefta dan Yefta kemudian bergabung dengan orang-orang nakal, menjadi perampok, menjadi pembunuh. Rusak berat saudaraku sekalian anak ini. Tapi ketika orang Israel tertindas dalam keadaan yang sulit, tidak berani melawan orang Amon. Mereka sudah ditindas 20 tahun. Mereka datang mencari Yefta, tolong jadilah panglima kami. Lalu Yefta berkata, kamu dulu benci kepada aku, kamu usir aku. Jadi Yefta ini diusir, ditolak sejak dari dalam kandungan, di dalam keluarga, oleh lingkungan juga. Dia tidak diterima saudaraku sekalian. Tapi rencana Tuhan tetap berlaku di dalam kehidupan setiap orang. Saudaraku sadar atau tidak, setiap kita yang lahir itu ada dalam rencana Tuhan, masa depan yang luar biasa. Jangan mau karena lahir dari anak pelacur, karena Simson sudah hancur berantakan, lalu berhenti di situ, terpuruk. Karena merasa tidak beruntung, merasa hidup tidak seperti orang lain yang lebih baik. Sehingga menjadi malu dan minder. Saudara, rancangan Tuhan dalam setiap kelahiran, hidup seseorang ada rencana indah dan mulia. Lalu Yefta berkata, saya akan pergi. Dan kemudian Yefta bereskan hidupnya di hadapan Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 dan dia berkata, pasti dia mengaku semua kekurangan. Saya pembunuh Tuhan,
saya perampok, saya begitu dendam dan benci kepada keluarga, saya begitu marah terhadap lingkungan. Saya datang dan saya minta ampun, termasuk Daud saudaraku sekalian yang ditolak, yang dikejar-kejar Saul 10 tahun lamanya. Daud punya alasan kuat untuk berkata, dia begitu luka. Tapi baik Gideon maupun Barak, Simson dan Yefta, mereka belajar mengaku, terbuka mengaku di hadapan Tuhan kekurangan dan kelemahan mereka. Di dalamnya ada Samuel. Samuel dari keluarga berantakan saudara. Karena Hana mamanya tidak punya anak. Akhirnya suaminya menikah lagi. Dan dia dihina, diejek, ditertawakan saudaraku sekalian. Karena mandul. Tapi Hana tetap cari Tuhan. Hana tetap berseru kepada Tuhan. Hana tetap hidup sungguh-sungguh walaupun dia begitu tertekan. Penina rencana kalau bisa Hana keluar dari rumah itu. Tetapi saudaraku sekalian, lahirlah Samuel, anak yang diminta oleh Hana kepada Tuhan. Sesudah anak itu besar 5-6 tahun, dia datang dan berkata kepada Imam Elimelech. Dan dia berkata, ini anak yang saya janji. Kalau Tuhan beri saya anak, saya akan kembalikan pada Tuhan. Tinggallah dia di rumah Tuhan. Dididik, diajar oleh imam besar. Hidup bersama-sama dengan Hofni dan Pinehas anaknya. Yang hancur berantakan, berzina dengan wanita-wanita. Serakah dan rakus. Samuel ada di situ saudara. Lihat semua perbuatan mereka. Tetapi karena dia punya mama, punya ibu. Yang sudah didik dia dari kecil. Beritahu keadaannya. Kamu itu diminta oleh mama dari Tuhan. Harus jaga baik-baik hidupmu. Dan Samuel pada akhirnya saudara, dia berhasil. Dia jadi imam, dia jadi hakim, dia jadi nabi. Dia yang mengurapi 2 raja, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Dia dipakai luar biasa, sekalipun dari latar belakang keluarga yang hancur saudaraku sekalian. Tiap anak yang lahir dari masa lalu yang rusak bagaimanapun juga, harus ingat Yefta, harus ingat Samuel, harus ingat Daud, harus ingat Barak dan Simson. Tidak ada rencana Tuhan yang buruk. Tidak ada rencana Tuhan membuang seseorang. Tidak ada rencana Tuhan lalu tidak peduli lagi dengan orang-orang yang punya masa lalu yang buruk. Rencana Tuhan tetap berlaku, yaitu rencana damai sejahtera. Rancangan ada kuasa pertolongan Roh Kudus untuk engkau dan saya bangkit dari keadaan apapun juga. Sehingga kita lihat dikatakan, sebab aku kekurangan waktu apabila menceritakan semua yang ada di situ. Karena begitu hebatnya, begitu luar biasanya Tuhan mengangkat hidup seseorang, memperbaiki hidup seseorang, memulihkan hidup seseorang sehingga kembali pada rencana Tuhan. Pagi ini, siang ini termasuk saudaraku, apapun pengalaman yang kau alami, jangan terus tinggal dalam awan kegelapan. Keluar dari tempat itu seperti yang dialami oleh Gideon, oleh Barak, oleh Simson, oleh Yefta, oleh Daud, dan oleh Samuel. Dan mereka kemudian masuk di dalam kesaksian iman. Nama mereka disebut dalam Ibrani pasal 11. Mereka punya kesaksian hidup yang luar biasa. Mungkin nama kita tidak ditulis, tapi di surga ditulis saudaraku sekalian.
apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Sehingga saudaraku, kita belajar untuk melihat pagi hari, siang hari ini. Simson sudah dipilih dari dalam rahim. Disebut Nasir Allah. Dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Tapi karena keinginan daging, karena dosa, dia masuk dalam pergaulan yang buruk dan sia-sia. Dia tidak bisa menahan nafsu. Tetapi walaupun sendiri, janji Tuhan tidak berubah. Tuhan memakai Simson, membakar lumbung orang Filistin, membunuh orang Filistin. Tetapi pada akhirnya dia jadi buta. Dia masuk penjara, diikat oleh rantai tembaga. Dia menggiling gandum dan kemudian diminta untuk melawak, untuk mempermalukan dia. Rasanya harga diri Simson sama sekali tidak ada lagi. Tapi dia lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya minta satu kali lagi. Rasanya doa itu sederhana, singkat saudara. Tapi dari hati yang tulus, Simson kembali beriman pada Tuhan. Kembali berkata, Tuhan terimalah saya. Tuhan ampunilah dosa saya. Tuhan dengarlah doa saya. Sekali lagi Tuhan beri saya kekuatan. Saudara perhatikan apa Tuhan membuang. Tuhan mengejek. Tuhan mengolok. Tuhan menerima dia. Dia tarik tiang itu, roboh seketika. Lebih banyak orang yang mati waktu itu daripada sebelum waktu dia masih hidup. Artinya saudaraku sekalian, tidak ada seorang pun yang dibuang, tidak ada seorang pun yang dilupakan oleh Tuhan, tidak ada seorang pun dari saya dan saudara yang akan dibiarkan. Janjinya itu tetap berlaku sampai hari ini. Tidak ada anak yang lahir tidak disukai, tidak diinginkan manusia, tapi diinginkan oleh Tuhan, tetap masuk dalam rencananya. Oleh sebab itu, kita mau datang pada Tuhan hari ini dan kita mau katakan pada Tuhan, semua yang kau lakukan aku percaya itu semua baik. Semua yang kau lakukan itu pasti baik. Dari semula yang Tuhan rencanakan dalam hidupku, pasti itu semua baik. Sekali lagi saya minta Tuhan, saya mau kembali padamu. Saya mau bertobat, saya mau datang padamu. Dan kembali saya mau melayani Engkau dengan hati yang sungguh. Tuhan berkati saudara. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku. Harapan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Saya minta pria saja berkata, dari semula. Ibu-ibu berdoa, jangan lihat hanya kegagalanmu. Jangan terkungkung dengan keterpurukan dalam hidupmu. Ada kuasa, ada urapan, ada pertolongan.
karena ada rancangan yang Tuhan sediakan. Katakan sama-sama, semua baik. Tidak ada yang buruk. Apa yang Engkau perbuat Di dalam hidupku, semua baik. sungguh teramat baik. Kau jadikan wanita saja atau pria saja, wanita saja, katakan dari semula Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. jangan putus asa saudara, datang pada Tuhan. Jangan terus simpan benci dan dengki. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita bangkit berdiri, semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Sekali lagi semua baik, pegang dada saudara. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tidak ada yang rusak. Semua baik Tuhan. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Sekali lagi katakan semua baik. Dengar Tuhan ungkapan hati kami. Dengar Tuhan keputusan kami siang hari ini. Dengar Tuhan keinginan hati kami. sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada seorang pun yang lahir dari dalam dunia ini sia-sia, hancur, berantakan, kemudian dibuang dan dibiarkan. Tapi setiap orang yang lahir dalam dunia ini pasti keinginan Tuhan. Kami memang tidak pernah memilih orang tua, tidak pernah memilih untuk lahir. Tapi toh kalau kami ada, kami tahu Tuhan ada rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami ikut arus pergaulan, kalau kami kemudian terhilang, kalau kami begitu bernafsu untuk sukses dengan cara apapun, dalam pergaulan yang rusak, dalam keadaan yang sulit, karena masalah ekonomi, pendidikan, dan kehidupan anak atau keluarga, kami lalu putus asa, kami anggap sepertinya Tuhan meninggalkan kami. Sepertinya Tuhan membiarkan kami. Kami merasa gagal dan tidak berguna. Ketika Simpson di penjara, matanya buta, dia dirantai. Kemudian dia dikeluarkan untuk diejek, diolok, untuk melawak. Mungkin hidup kita begitu malu karena keadaan. Mungkin orang berkata kehidupan kita sudah tidak berguna dan tidak berarti.
Tetapi Simson bangkit, Simson bangun, Simson berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, beri aku kesempatan sekali lagi. Berikan kepadaku kesempatan, kekuatan, urapan sekali lagi Tuhan." Itu doa, itu ungkapan iman, itu seruan Simson dari hati yang terdalam. Saat ini katakan pada Tuhan, jangan diam saja lalu putus asa. Omong, katakan pada Tuhan isi hatimu, "Tuhan, tolong saya. Tuhan, ampuni saya. Dengar Tuhan, saya mau kembali kepadamu. Saya mau datang padamu. Beri saya kesempatan. Ampuni semua dosa kesalahan." Dengarlah Tuhan keinginan setiap hati kami pada saat ini. Jangan biarkan kami di dalam kegelapan pekat itu. Mari Tuhan lepaskan, bebaskan kami. Kami mohon saat ini, kalau Engkau mendengar doa dari Simson yang tertolak, diejek, dihina, buta, terikat, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Dengarlah seruan kami. Dengarlah keinginan hati kami saat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, engkau mungkin ada seperti Simson yang dalam penjara. Engkau lagi diejek dan dihina karena keadaanmu. Engkau punya persoalan yang rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu Tuhan. Engkau tahu isi hati mereka yang hancur berantakan. Merasa sudah tidak ada harapan dan tidak ada jalan dan tidak ada cara. Tuhan melihat setiap keinginan dan kerinduan hatimu. Tuhan tahu persoalan yang kau alami dalam hidup ini. Ada orang yang sudah berpikir lebih baik dia mati daripada hidup. Karena putus asa yang begitu hebat. Sebab urusan ekonomi, sebab urusan rumah tangga, sebab urusan pekerjaan, sebab urusan keluarga. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Engkau tahu begitu hancurnya hidup mereka. Engkau lihat Tuhan, betapa utang yang begitu berat mereka tidak bisa atasi. Engkau tahu isi hati mereka. Ulurkan tangan-Mu. Ulurkan tangan yang penuh dengan belas kasihan itu. Di dalam kuat kuasa nama Yesus, kasih yang tidak pernah berubah. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang sudah berjanji, Dia penolong yang setia, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, di dalam kuat kuasa nama Yesus saat ini, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Jamah hidup mereka, jamah hidup mereka, jamah hidup mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, bebaskan, lepaskan, hiburkan, kuatkan mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami dalam hidup ini, pegang dada saudara, pegang dada saudara. Semua kecewa, sakit hati yang mereka alami, perlakuan tidak adil yang mereka alami, hamba minta kepadamu Tuhan, bebat setiap hati, sembuhkan setiap luka di dalam nama Yesus. Semua kebencian, kemarahan tercabut, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Semua trauma-trauma yang mereka alami,
pegang kepala saudara. Semua trauma perlakuan tidak adil yang kau alami dalam hidup ini. Begitu banyak orang diikuti dengan intimidasi rasa bersalah yang hebat, saudaraku sekalian. Saya percaya siang hari ini di dalam kuat kuasa nama Yesus, semua trauma yang ada, pelecehan, persinahan, perselingkuhan, keadaan yang begitu menyakitkan, menguasai, mengintimidasi mereka, dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Lepaskan, bebaskan, hapuskan semua dari pikiran mereka. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Sucikan semua trauma ini, sucikan semua trauma ini. Lepaskan mereka dari semua kekuatan intimidasi. Saya putuskan, saya lepaskan, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau tidak pernah mengingat kekurangan dan kesalahan kami. Kalau saudara datang dengan suami istri, pegang tangannya. Mari pegang tangan suami dan istri saudara, atau teman saudara yang dekat saat ini. Pegang kuat-kuat. Di dalam nama Yesus, kesatuan ini tidak bisa dilepaskan. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kuasa-Mu mengikat mereka dengan kasih ilahi, sehingga tidak ada kekuatan yang bisa melawan. Stop, berhenti saat ini juga. Sehingga dua orang yang bersatu itu, lihat mujizat, lihat kuasa, lihat perubahan, lihat pemulihan tercurah saat ini dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Angkat dua tangan saudara. Katakan dari hati yang sungguh, terima kasih Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Hidup jadi berarti. Satu kali lagi semua baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Oh haleluya. Sungguh amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup mereka Tuhan. Kau jadikan Bukan lagi malu, tapi berarti. Hidup jadi berarti. jadikan hidupku Kita diberikan waktu untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada saat tadi terakhir. Saya mendapatkan di Yakobus 5 ayat yang ke-16. Sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus, saya minta multimedia bisa tampilkan Yakobus 5 ayat 16. Mari sama-sama kita baca. Yakobus 5 ayat 16. Yang sudah siap, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat amin. Mari kita angkat roti ini.
Mari kita amini firman Tuhan. Pahlawan-pahlawan iman yang boleh tercatat. Dan keputusan hari ini ada di tanganmu. Dan hari ini kita memperingatinya. Ada satu pribadi yang mau rela mati untuk menggantikan hidupku dan hidupmu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Secara perlahan angkat anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah, membebaskan hidupku dan hidupmu. Engkau menjadi manusia yang merdeka dan dimerdekakan. Amin. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Di dalam darah ada kehidupan. Di dalam kehidupan mengalirlah kuasa dari kayu salib, membebaskan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini, semua baik. Semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Jadikan lagu ini menjadi doamu. Jadikan lagu ini menjadi pernyataan sikap hatimu bahwa semua yang Tuhan sediakan adalah yang terbaik. Sekali lagi, semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sudah baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Sekali lagi, kau jadikan hidupku berarti. Kami bangga, kami mengucap syukur melalui perjamuan kudus murni Tuhan. Dan pernyataan-pernyataanmu, kau menjadikan hidup kami berarti. Biarlah benih yang terbaik ini yang kami terima di siang hari ini menjadi benih yang terbaik, bertumbuh, berbuah, sehingga dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami klaim semua firman-Mu, janji-Mu dalam kehidupan kami, ya dan amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami alaskan doa ini dengan satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, dengan kasih karunia. Hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin.
segala berkat yang daripada Tuhan. Tuhan yang baik menyertai engkau, membuat segala perjalananmu berhasil. Engkau akan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah ladangmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi lebih daripada pahlawan mengatasi berbagai perkara di dalam hidupmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua sama-sama katakan, amin.